Oke, halo anak-anak kelas 6, selamat siang ya. Hari ini kita akan mengerjakan summative kita dan kita bersiap-siap. Kita pertama masuk ke Teams dulu, kita perlu download file untuk kita kerjakan ya. Nah, kita klik channel tick, lalu ke tab files, lalu ke kelas materials. Nah, anak-anak ke folder pertemuan 9, Senin 19 Oktober 2020. Klik ya di sini. Lalu ada satu file. Nah, anak-anak itu bisa download dulu filenya ya. Ingat di download dulu, jangan langsung dibuka ya. Download. Oke. Kalau sudah di-download, kita buka, kita cari filenya ya. Carinya di downloads. Oke. Nah, di sini ada satu folder grade 6 summative. Anak-anak silakan langsung buka aja. Oke, kalau sudah terbuka, jangan lupa klik enable editing. Nah, inilah tugas kita. Jadi, pertama kita harus ini ya, memformat ya supaya terlihat lebih bagus gitu ya. Oh, di sini ada kasih tahu juga pengerjaannya. Jadi anak-anak tinggal klik let's go, lalu ketik ya, anak-anak edit dulu di sini. Gini cara editnya ya. Kita buat untuk di bagian nama kita blok 3 sel ini, lalu kita pilih merge and center. Lalu kita klik yang ini middle align, terus klik yang ini left ya. Jadi middle align sama align left. Oke. Sama juga untuk yang kelas. Middle align, align left. Untuk tanggal hari ini juga merge and center, middle align dan align left di sini. Oke, setelah itu kita blok dari nama sampai di sini, lalu kita beri border, pilihnya all borders. Kemudian kita beri warna di sini ya. Kita blok dulu 3 sel ini, lalu kita beri warna. Di sini Pak Riki kasih warna ini. Oke, lalu di sini warna apa ya? Oke, coba Pak Riki. Oops, sorry. Salah. Bukan font color ya, tapi highlight ya. Oke, kita mungkin beri warna ini aja ya. Sama aja deh ya di ini ya. Lalu ini terserah sih sebenarnya warnanya anak-anak ya. Summative-nya kita beri warna misalnya hijau ini gini. Oke, selanjutnya kita buat untuk first task-nya ya. Di sini lihat ya, first number, second number, formula ini tulisannya tidak terlihat gitu ya. Nah, anak-anak klik di sini lalu pilih wrap text. Sama di sini juga wrap text, di formula juga wrap text ya. Oke. Selanjutnya kita blok ini, blok bagian ini. Kemudian setelah blok bagian ini kita beri border. Nah, kalau sudah beri border, anak-anak lihat nih di multiplication ini tulisannya kelewat nih. Berarti kita geser kolom yang ini. Oke, lagi. Nah, oke. Multiplicationnya sudah. Lalu kita lihat first task-nya. First task-nya kita blok dari sini. Kita mau taruh dia di tengah-tengah sini gitu ya. Nah, kita klik merge and center ya. Lalu klik middle align di sini. Oke. Nah, kalau sudah untuk yang operation, first number, second number, dan formula kita blok juga. Lalu kita pilih yang ini ya, center sama middle align. Oke. Nah, ini formulanya titik 2-nya ini di bawah. Jadi kita geser sedikit kolom E supaya titik 2-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita warnai. Kita beri highlight. Di sini Pak Riki pakai yang green. Ini Pak Riki pakai warna sedikit kuning-kuning menuju orange. Lalu yang di sini Pak Riki beri warna biru muda aja. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa di sini Pak Riki lupa beri ininya ya, bordernya sampai ke first task-nya ini ya. Nah, oke, sekarang
kita bekerja dengan second task-nya dulu. Oke, kita buat seperti ini, kita blok dari second task sampai di bawah sini di J12, lalu beri all border. Second task-nya kita merge and center, jangan lupa pilih center dan middle align. Oke, lalu di sini juga kita blok, lalu kita pilih center dan middle align. Oke, supaya tulisannya ke tengah ya. Nah, kemudian ini kolom kosong kita isi dengan apa ya? Nah, untuk kolom kosong ini kita setelah ini baru kita akan isi, tetapi kita buat dulu yang bagian bawah ini, total item, total price dan seterusnya. Kita blok, lalu kita beri all borders, kemudian ya kita geser yang di sini, kita blok yang bagian bawah ini, kita pilih merge and center, lalu pilih center dan middle align. Ini lakukan hal yang sama. Nah, untuk cepatnya kita klik di sini, lalu kita pilih fill handle, kita tarik ke atas. Oke, nah maka akan cepat ya. Oke, lalu kita blok, lalu pilih border. Oke, nah seperti ini. Oke, kita warnain dulu, samain aja dengan yang di sebelah. Oke. Oke, ini Pak Riki beri warna apa ya? Ini aja deh. Nah, oke. Sip. Nah, sekarang kita isi ini dengan apa? Nah, ini terserah ya anak-anak ya. Temukan 1, 2, 3, 4, 5 barang di rumah atau di kamar kalian ya. Lalu identifikasi jumlahnya ada berapa dan harganya berapa. Misalnya ya, Pak Riki punya botol. Oke. Punya botol, lalu Pak Riki itu punya botol itu 3. Nah, setiap harganya itu Pak Riki identifikasi nih. Setiap harganya waktu itu ya kira-kira lah, setiap botol kan harganya beda-beda ya. Tapi Pak Riki rata-ratanya aja. Misalnya harganya satu botolnya 50.000. Wah, murah sekali botol Pak Riki gitu ya. Nah, oke. Kemudian selain botol ternyata ada misalnya ada headphone. Nah, karena Pak Riki pakai headphone, jadi Pak Riki beli headphone. Nah, Pak Riki punya satu, amountnya ini jumlahnya ya, lalu price-nya ini harganya gitu. Ternyata Pak Riki punya headphone, misalnya harganya Pak Riki taruhlah sini 300.000. Wah, ternyata murah juga ya headphone Pak Riki ya. Oke, nah dan seterusnya anak-anak silakan isi sampai 5 item ya. Di sini contoh lagi Pak Riki misalnya tulis mouse, lalu Pak Riki ada misalnya laptop gitu ya, lalu Pak Riki misalnya ada buku. Nah, misalnya buku cerita. Oke, Pak Riki punya mouse-nya itu ada 1, laptopnya ada 1, ada 2 sorry, lalu buku ceritanya Pak Riki ternyata punya 4. Nah, Pak Riki taruhlah harganya di sini, misalnya ini 200.000. Oke, laptopnya Pak Riki taruhlah 5 juta. Ya, harganya ya. Nah, di sini ingat ya, nggak boleh pakai titik koma dulu gitu ya. 5 jutanya begitu ya. Tulis aja 5000 gitu ya. 500.000 ini 50.000 juga nggak pakai titik ya. Lalu buku ceritanya misalnya satunya 50.000. Oke. Nah, kemudian kita format dulu price-nya. Price-nya kan kalau tulis harga itu kan harus ada rupiahnya ya. Nah, kita blok dulu semua ini, lalu kita ke number di home, lalu kita ke currency ya. Nah, di sini kalau kita klik currency, dia pakai harga dolar ya, enggak ya. Nah, sekarang kalau gitu kita mau ganti dengan rupiah, kita klik di sini. Ya, yang di bawah sini kita klik. Atau kita boleh ke yang tanda dolar ini, lalu pilih more accounting formats. Nah, lalu muncul sini accounting. Nah, kita pilih desimalnya, kita turunin jadi 0. Lalu kita pilih cari ya. Kita cari RP Indonesian. RP Indonesia nih. Oke, lalu kita klik oke. Nah, maka akan sini
Rp 50.000. Nah, dipisah nih. Dipisahnya pakai koma ya, tidak masalah. Itu format di Excel doang yang pakai koma ya, nggak apa-apa. Nah, untuk total per item ya. Nah, untuk amountnya ini kita buat ke tengah aja, kita blok, kita taruh ke tengah biar gampang dilihatnya ya. Nah, ini juga yang ini. Nah, oke. Total per item itu adalah item botol ini harganya berapa totalnya. Jadi total ini rumusnya adalah sama dengan jumlah dikali dengan harga. Lalu kita enter. Nah, jadinya berapa nih? Wah, 150.000 ya. Nah, supaya mempercepat kerjaan kita pakai fill handle, kita langsung tarik ke bawah. Nah, oke. Nah, sudah dapat nih kayak di sini. Nah, sekarang total item itu apa? Berapa banyak item yang kita punya nih? Nah, kita jumlahkan yang ini, kan jumlahnya kan total itemnya kan. Nah, satu di sini ada di sini ya. Nah, kita klik terus sama dengan kita pakai, kalau jumlah kita pakai sum. Nah, sum lalu buka kurung, kita blok di sini, kita tutup kurung, kita enter. Ada 11 itemnya ya. Nah, terus total price berarti yang mana? Nah, ini di sini harganya totalnya berapa? Oke, kita sama dengan sum buka kurung, kita blok yang di sini, tutup kurung. Nah, dapat deh harganya ya. Oke, total item type. Nah, ada berapa jenis item nih? Nah, ada di sini nih. Nah, ini pakai rumus apa kalau kita mau hitung ini? Kita sama dengan count. Oke, sama dengan count, kita buka kurung, kita blok di sini, kita tutup kurung lalu enter. Oh, sorry. Kita pakai ya yang ini ya. Dari sini ya, karena dia hitungnya angka. Oke. Nah, jadi kita sama dengan count buka kurung, terus kita blok di sini, lalu kita tutup kurung, kita enter. Ada 5 ya. Ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, kenapa dia tadi di sini hitungnya 0? Karena ini huruf ya. Dia count itu hanya untuk hitung angka gitu ya. Ya, data yang berupa angka di dalamnya ya. Nah, most expensive item. Nah, kita cek nih, yang paling mahal itu harga berapa sih? Nah, kita sama dengan terus kita pakai max. Nah, lalu buka kurung, kita blok di sini nih. Karena kan kita mau cari tahu harga paling mahal kan. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, most expensive item itu harganya 5 juta, yaitu laptop. Nah, yang paling murah apa? Cheapest ya. Kita sama dengan min buka kurung atau minimum ya. Kita blok lagi di sini, tutup kurung, lalu kita enter. Yang paling murah itu 50.000. Ada botol dan buku cerita ya. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa di akhir kita isi nama kita. Di sini Pariki pakai nama Pariki. Lalu kelas Pariki taruhlah kelas 6. Lalu tanggal hari ini kita pakai rumus sama dengan today. Ya, today, lalu buka kurung, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, karena dia di samping sini, kita pindahkan dia ke pinggir. Oke, kita klik yang align left. Oke, yang ini karena dia di tengah, kita nggak mau dia di tengah. Kita maunya dia di sini aja deh. Enggak, sini. Oke. Kejauhan. Oke, sudah ya, begini ya. Nah, di tengah aja deh. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini kita jangan lupa warnain. Warnanya mungkin hijau ya. Hijau aja. Iya. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan nih, gitu ya. Jadi, jangan lupa ya, udah ada pakai rumusnya banyak nih. Sum, ada count ya di sini ya. Ada max, lalu ada min gitu ya. Di sini juga ada rumus perkalian biasa. Nah, di sini first test-nya kita hampir lupa kerjain first test-nya ya. Nah, di sini ada operationnya addition, subtraction, multiplication, division, power gitu ya. Nah, ini formulanya di sini nih. Kita pakai sesuai dengan operation yang ada di sini. Nah, jadi kita sama dengan first number addition alias plus, lalu kita klik second number, lalu kita enter. Oke.
kemudian pengurangan nih. Sama dengan kita klik first number lalu kurang, lalu kita klik second number, enter. Lalu di sini lagi sama dengan multiplication, berarti 5 dikali, nah pakai bintang ya, dikali dengan 6, kita klik 6 lalu enter. Lalu divisionnya kita sama dengan klik yang ini ya, first number lalu kita bagi dengan ini, second number, enter. Power ya, sama dengan 5 lalu kita pakai power ya. Nah, pakai simbol ini yang ada di angka 6 lalu kita klik second number lalu kita enter. Power ini itu pemangkatan ya, jadi 5 pangkat 2 itu berapa? 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, jadi hasilnya 25 gitu ya. Nah di sini hasilnya kita warnain lain aja, warna hijau. Nah biar kelihatan nih warnanya, ini juga deh warna hijau deh ya, gitu ya. Nah kita sudah menyelesaikan, lalu kita pilih file, save, kita close. Lalu ini di sini ya, di download, kita upload lagi nih. Nah kita uploadnya di mana? Di pengumpulan tugas. Kita klik pengumpulan tugas, lalu kita cari folder kita nih, misalnya Pak Riki, folder Pak Riki ya. Nah di sini ada folder Pak Riki klik. Nah kalau anak-anak tinggal langsung klik aja file anak-anak di sini ya. Pak Riki klik, lalu Pak Riki pilih upload files, Pak Riki cari di downloads, lalu pilih grade 6 summative, klik open, maka dia akan upload. Oke, kalau sudah di-upload sudah masuk ke sini ya. Oke, seperti itu anak-anak. Kalau sudah kita close aja, kita close. Nah sudah selesai. Selamat bekerja, Tuhan memberkati ya.